Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amus, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja, dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati. Apa yang terjadi dengan semua ternak ini? Kita harus segera melaporkannya. Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik. Tuhanmu telah berpaling. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu. Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya. Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya? Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar
bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah 2 musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub. Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu. Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub. Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama. Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub. Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita. Nabi Ayub bertanya, Berapa lama kita merasakan kebahagiaan? 20 tahun. Lalu, berapa lama kita menderita? 7 tahun. jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah, Kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali. Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang. Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya. Hendakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh. Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit.
sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya. Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu. Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman, Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati, serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.